Kareba Kareba Komiu. Mudah-mudahan Anda selalu dalam kondisi sehat dan terus bersemangat. Saatnya Anda menyaksikan berita Sulawesi Tengah bersama saya, Della Rizka. Rangkaian informasi aktual dan menarik akan kami hadirkan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Ratusan korban gempa di Poso masih bertahan di pengungsian. Tim Resmo Polda Sulawesi Tengah menangkap residivis kasus pencurian motor. Harga emas di Kota Palu terus melambung selama beberapa bulan terakhir. Pasca gempa bumi yang mengguncang Kabupaten Poso 24 Juli lalu, ratusan warga kini masih mengungsi. Mereka khawatir terjadi gempa susulan dan mengancam keselamatannya. Lokasi yang paling terdampak gempa adalah Kecamatan Pamona Tenggara dan Pamona Selatan. Ratusan warga di Desa Tindoli, Kecamatan Pamona Tenggara, Kabupaten Poso hingga Minggu pagi masih bertahan di tenda pengungsian. Ada yang tinggal di tenda besar yang disediakan pemerintah daerah, ada pula yang memilih membangun tenda di depan rumahnya. Mereka takut terjadi gempa susulan. Sebagian warga hanya pulang sebentar melihat kondisi rumahnya dan mengambil barang berharga. Di Desa Tindoli, sedikitnya 153 rumah warga dan 6 fasilitas umum yang mengalami kerusakan. Umumnya, rumah dan fasilitas umum itu mengalami rusak ringan. Pemerintah Kecamatan Pamona Tenggara mengingatkan warga untuk tetap waspada dan berada di tempat aman. Terdampak sekitar 365 KK, di mana jumlah jiwa kami sebanyak 839 orang. Untuk itu, sampai sekarang ini masyarakat kami masih sangat membutuhkan bantuan kemanusiaan, terlebih di dalam pemulihan psikis kami, masyarakat kami yang dimana sampai sekarang ini masih ada rasa takut. Gempa berkekuatan magnitudo 6,0 mengguncang Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah 24 Juli. Gempa yang terjadi pukul 21:06 waktu Indonesia Tengah ini berpusat di Danau Poso dengan kedalaman 10 km. Warga yang bermukim di sekitar danau panik dan berlarian menyelamatkan diri. Harapan kami sebagai masyarakat, tokoh agama yang ada di Desa Tindoli, kiranya pemerintah dapat memperhatikan apa yang terjadi dan dialami oleh masyarakat Desa Tindoli, karena titik dan pusat gempa berada di sekitar Desa Tindoli. Gempa juga membuat panik pasien di Rumah Sakit Umum Daerah Poso sehingga berlarian keluar ruangan. Getaran gempa tidak hanya terasa di Kabupaten Poso, tapi juga di Morowali, Kabupaten Parigi Motong, Kota Palu, hingga Kabupaten Luwu Timur, Sulawesi Selatan. Syamsuddin Tobone melaporkan dari Poso. Ya, jadi kita semua tetap tenang. Tim Resmo Polda Sulawesi Tengah menangkap seorang residivis kasus pencurian sepeda motor. Tidak hanya mencuri motor, pelaku berinisial EL ini juga terlibat kasus pembongkaran rumah di sejumlah lokasi berbeda. Penangkapan pelaku bermula dari penyelidikan yang dilakukan polisi atas laporan pencurian sepeda motor di Jalan Dupa Indah, Kelurahan Layana, Kota Palu beberapa waktu lalu. Polisi akhirnya berhasil mengendus pelaku yang belakangan diketahui berinisial EL, warga Huntara, Kelurahan Mamboro, Palu. Tim Resmo Polda Sulteng langsung meringkus EL saat bersembunyi di kawasan pergudangan Layana, Palu. Kepada polisi, ia mengaku sudah melakukan aksi pencurian motor pada 43 lokasi.
Ia juga mengaku pernah melakukan pembongkaran rumah pada 21 lokasi yang berbeda. Aksi pencurian ini dilakukan di Kota Palu, Kabupaten Sigi, Donggala, dan Poso. Saat diinterogasi polisi, EL juga mengaku sudah pernah dipenjara dalam kasus serupa. Hasil kejahatan dia gunakan untuk foya-foya bersama rekan-rekannya. EL kemudian digelandang ke Mapolda Sulawesi Tengah untuk menjalani proses hukum. Bahwasanya tersangka adalah seorang residivis yang telah melakukan pencurian sepeda motor dan kasus surat lainnya sebanyak 67 tempat kejadian perkara, terdiri dari 43 TKP pencurian sepeda motor dan 21 TKP pencurian rumah dengan cara membongkar atau membobol rumah. Saat ini tim Resmob Polda Sulawesi Tengah sedang melakukan pengembangan untuk melakukan atau mencari barang bukti. Polisi saat ini masih melakukan pengembangan kasus tersebut dan mencari barang bukti hasil kejahatan yang telah dilakukan EL. Syamsuddin Tobone melaporkan dari Palu. Hujan disertai angin kencang melanda Kota Palu dan Kabupaten Sigi pada Minggu malam. Selain itu guntur menggelegar disertai kilat. Sebuah tiang listrik disambar petir mengakibatkan korsleting. Sebuah rumah warga juga rusak parah diterjang angin puting beliung. Petir diduga menyambar sebuah tiang listrik di Jalan Sising Mangraja, tepatnya di depan salah satu hotel. Menurut pengakuan warga setempat, tiang listrik yang terkena sambaran petir sempat memercikan api. Tak lama berserangkaan dengan itu, terdengar 2 kali suara seperti letusan. Diduga korsleting yang terjadi tak jauh dari titik sambaran. Tak berselang lama, personel dari unit pelaksana teknis PLN Palu turun langsung ke lokasi untuk melakukan survei dan pengecekan lanjutan. Warga menyebut, letusan diduga terjadi akibat ranting pohon yang terhempas angin dan mengena kabel listrik di sekitar titik kejadian. Ada meledak, tak kaget, saya kira kecelakaan begitu jadi saya keluar, ternyata api. Itu di kabel, di atasnya ternyata ada ranting sampai. Oh, ada ranting. Oh, berarti bunyi meledak begitu keras? Ya, keras. Oh, Kaget. Kaget. Jadi, dah lama lagi itu sudah belum hujan kan, dah lama hujan lagi, meledak lagi. Oh, dua kali ya kita dengar. Oh, ternyata cuma angin kencang, terus kena pohon. Jadi menimbulkan percikan api. Percikan api ya? Saja. Iya. Berarti Dia cuma listrik mengalir ke sana terus di sini lihat yang Telkom ini. oh, kayak mengalir lewat kabelnya itu, Iya. gitu. Akibat kejadian itu, listrik warga di sekitar Jalan Tombolotutu sempat padam. Diduga masih satu aliran dengan jaringan listrik di lokasi sambaran. Warga mengaku kejadian seperti ini bukan pertama kali terjadi di wilayah tersebut. Mereka berharap ada tindakan pemeliharaan khususnya terhadap pohon-pohon yang tumbuh menjulur di sekitar kabel dan tiang listrik. Di Desa Sidera, Kecamatan Sigi Biromaru, Kabupaten Sigi, angin puting beliung menerjang salah satu rumah warga hingga menyebabkan rumah warga rusak parah. Atap rumah warga tersebut terbang dan terlepas dari badan rumah. Syahrul Cahya melaporkan dari Palu.